Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Jana, mahasiswi program Sarjana Terapan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri. Dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan tentang KBI, KBE, dan kondom kateter. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan tentang penanganan atonia uteri. Sebelum melakukannya, mari kita siapkan peralatan terlebih dahulu. Di sini kita siapkan ada 2 pasang sarung tangan DTT, kemudian sarung tangan panjang 1 pasang, kemudian kasa secukupnya 3-5, kemudian ada tampon tang, kemudian ada kondom untuk nanti kondom kateter, kemudian ada tampon, kasa tampon, 2 kateter, yang satu berukuran 18 untuk pengeluaran urin dan yang satu lagi berukuran 24 atau 26 nanti untuk pemakaian kondom kateter. Kemudian kita siapkan juga spekulum thin dan juga tali ikat untuk mengikat kondom pada saat perasaan kondom kateter. Kemudian kita siapkan 2 buah spet. 1 spet nanti digunakan untuk mengambil oksitosin 2 ampul, 2 unit, 20 ya, ayu. Kemudian yang satu lagi digunakan nanti untuk mengambil ergometrin, untuk menyuntikkan ergometrin. Kemudian kapas untuk vulva higien. Untuk uterotonika kita siapkan 2 unit, 2 ampul oksitosin. Kemudian kita siapkan ergometrin untuk orang yang tidak hipertensi 0,2 mg. Kemudian kita siapkan untuk antisipasi apabila ada ibu yang hipertensi, kita bisa menggunakan misoprostol. Kita bisa menggunakan misoprostol 3-5 dimasukkan ke dalam anus. Kemudian di sini kita siapkan ada 2 buah bengkok, cairan infus dan peralatan untuk infus, infuser dan supro, kemudian tensi dan peralatan lampu sorot, sabun dan handuk. Kemudian di sini ada safety box, kemudian ada tempat sampah non infeksius, ada tempat sampah infeksius, dan kita siapkan di sini larutan klorin. Kemudian untuk APD seperti yang dilihat menggunakan gown seperti ini, kemudian tambah celemek, kemudian memakai sepatu penutup, sepatu boot, kemudian memakai penutup kepala, masker, dan kemudian karena masih pandemi kita pakai face shield. Untuk APD-nya seperti ini. Setelah melakukan persiapan peralatan tadi, maka kita lakukan cuci tangan. Basahi tangan kita dengan sedikit air, kemudian ambil sabun sekitar 3-5, lalu gosok-gosokkan 7 langkah mencuci tangan ya. Gosokkan, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kemudian dibilas.
bagian tangan terlebih dahulu. Setelah melakukan cuci tangan tersebut, kita sekarang akan menyiapkan ultratonika. Katakan ampul ultratonika baik oksitosin maupun metergin. Kemudian kita memakai handscoon sisi tangan kanan saja. Kemudian kita ambil oksitosin 2 ampul. Buang ke safety box. 2 ampul kita ambil. Buang ke safety box. Kemudian dengan teknik no touch. Kemudian ergometrin juga kita ambil 0,2 mili. Setelah kita menyiapkan ultratonika, maka kita lakukan inform consent terhadap ibu. Ibu, selamat ya Bu. Bayinya sudah lahir dengan sehat. Bu, tapi ini Ibu mengalami pendarahan karena kontraksi rahimnya kurang begitu bagus. Saya akan mencoba menghentikannya nanti dengan tangan saya masuk ke dalam rahim Ibu. Memang agak kurang nyaman ya Bu ya, tapi nanti Ibu rileks, tarik nafas panjang supaya tidak terlalu sakit ya Bu ya. Bagaimana Bu? Ibu setuju? Setelah melakukan inform consent, kita akan melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Gunakan sarung tangan yang satunya. Kemudian dekatkan bengkok. Kita lakukan vulva hygiene dengan jari kita tanpa menyentuh dari bagian vulva. Buka, bersihkan labia mayora kiri terlebih dahulu dari atas ke bawah. Kemudian buang labia mayora kanan, buang. Kemudian labia minora kiri, buang. Labia minora kanan, buang. Dan kemudian yang terakhir vestibulum dari atas ke bawah sampai ke perineum dan sampai ke anus. Kemudian buang. Setelah kita melakukan vulva hygiene, maka cek kandung kemih. Apabila kandung kemihnya penuh, maka kita akan melakukan pengosongan dengan cara melakukan kateter. Kita ambil kateter ukuran 18, kemudian berikan gel, letakkan seperti ini. Kemudian Bu, saya pasang kateter terlebih dahulu ya Bu ya, untuk mengeluarkan kencingnya ya Bu ya. Buka labia, tarik nafas panjang ya Bu ya, tarik nafas panjang. Jika sudah masuk 5-7 cm, kemudian tekan area suprasimfisis sampai air kencing benar-benar keluar semua sampai habis, baru kemudian kita keluarkan kateternya. Bu, tarik nafas panjang ya Bu, saya keluarkan kateternya. Kemudian kita lakukan cuci tangan.
Selanjutnya kita pakai sarung tangan panjang untuk melakukan KBI. Kemudian kita juga pakai sarung tangan pada tangan kiri kita. Setelah siap, tangan kita akan dimasukkan ke dalam kantong uteri. Masukkan tangan secara obstetrik, buka labia, tekan dulu komis sura posterior di atas koksikis untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian kita masukkan tangan kita. Ketika tangan sudah mencapai serviks, tangan kanan mencapai serviks, kemudian taruh di atas serviks, lakukan genggaman jempol ibu jari ada di dalam. Kemudian menggenggam. Sedangkan tangan kiri kita letakkan di daerah korpus. Seperti ini. Kemudian yang tangan kita yang ada di dalam sebelah kanan itu menghadapnya ke arah atas ya, horizontal. Kemudian kita lakukan penekanan pada tangan kita yang ada di dalam tangan kanan kita ke daerah korpus. Seperti ini kita lakukan penekanan. Penekanan ini kita lakukan selama 5 menit. Kemudian kita lakukan evaluasi. Kita lakukan evaluasi yaitu jika kontraksi terasa berdenyut maka uterus berkontraksi. Kemudian kita juga akan merasakan uterus menebal sehingga tangan kita akan meregang, memanjang. Nah, kemudian juga bisa dievaluasi dari aliran darah yang semakin sedikit, itu berarti berhasil uterus berkontraksi. Ketika uterus berhasil berkontraksi, maka lakukan penekanan lagi, dilanjutkan selama 5 menit. Tapi ketika gagal, maka kita harus menyiapkan uterotonika. Karena kita harus menyiapkan uterotonika, maka tangan kita harus keluar terlebih dahulu untuk menyuntikkan uterotonika dan memasang infus dengan drip 2 ampul oksitosin. Setelah melakukan penilaian, ternyata uterus masih belum berkontraksi dengan baik. Maka kita akan melakukan penyuntikan uterotonika dan pemasangan infus. Tidak mungkin kita melakukan penyuntikan karena tangan kita masih berada di dalam, sehingga kita butuh bantuan. Kita bisa meminta bantuan terhadap keluarga pasien. Bu, minta tolong sebentar ya Bu ya, tangan kirinya dengan berada di belakang tangan kiri saya. Seperti ini lakukan penekanan ya Bu ya. Seperti ini ya Bu ya. Kemudian tangan kanannya sampean, jempolnya di dalam ya Bu ya. Nah, di sini ya Bu ya, lakukan penekanan ya Bu ya. Nah, ditekan yang kuat ya Bu ya. Setelah dirasa ini sudah kuat penekanannya, tangan kiri kita membuka labia, kemudian tangan kanan kita keluarkan secara obstetrik. Kemudian cuci tangan terlebih dahulu. Lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Buka sarung tangan panjang. Lakukan. Kemudian kita akan melakukan penyuntikan ergometrin yang telah kita siapkan tadi. Selanjutnya kita akan memakai sarung tangan kembali. Kita ambil ergometrin yang telah kita sediakan tadi. Kita lakukan hesipesi terlebih dahulu di area paha. Bu, suntik dulu ya. Aspirasi terlebih dahulu, kemudian suntikkan perlahan. Dengan tanpa menutupnya langsung kita buang ke safety box.
Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan infus dengan grade oksitosin 20 unit yang telah kita sediakan tadi. Dengan menggunakan one hand teknik, kita masukkan oksitosin 20 unit ke dalam RL, cairan RL. Jangan dibuang, mungkin kita masih membutuhkan untuk penggunaan oksitosin yang kedua. Kemudian kocok-kocok supaya tercampur. Kemudian kita akan lakukan pemasangan infus. Kita akan menggunakan transfusi set supaya nanti lebih cepat. Lakukan pemasangan infus dengan subflow yang berukuran besar. Kita lakukan pemasangan infus, kita grocok los 10 menit. Sambil 10 menit itu kita bisa menyiapkan kondom kateter. Setelah memasang infus, kita tunggu sampai 10 menit. Sambil menunggu itu kita bisa menyiapkan kondom kateter. Kita bisa menggunakan kateter yang besar ukuran 24 atau 26. Kemudian kita masukkan kondom. Kita beri space di ujung sekitar 2 cm. Karena rahim itu berukuran 5 sampai 7 cm, kita lakukan pengikatan pada sekitar 5 sampai 7 cm. Diikat kuat tapi lembut, tidak sampai menekan daripada kateter. Pengikatan sebanyak 2 kali. Kondom kateter telah siap. Kemudian kita bisa menyiapkan surat rujukan terlebih dahulu, antisipasi apabila tindakan kita tidak berhasil, maka kita akan melakukan rujukan. Setelah itu kita cek cairan infus yang kita pasang tadi apakah sudah habis atau tidak. Kalau misalkan sudah habis, maka kita ganti cairan infusnya tetap dengan RL grade oksitosin 2 ampul. Setelah itu kita lakukan pengecekan pada kontraksi rahim. Tadi keluarga pasien kita suruh untuk KBE. Kita cek di antara kedua tangan keluarga pasien. Apabila kontraksinya sudah adekuat, sudah ada, maka hentikan segala tindakan dan kemudian lakukan pengawasan ketat. Namun apabila belum adekuat kontraksinya, maka kita akan melakukan KBI lagi. Sama caranya seperti awal tadi, memakai sarung tangan panjang, kemudian tangan masuk secara obstetri, kemudian melakukan teknik dorsokranial sama seperti yang pertama tadi, dilakukan selama 2 menit, kemudian dievaluasi. Apabila kontraksi bagus, mulai ada, maka lakukan penekanan kembali selama 2 menit. Kemudian apabila ternyata tidak timbul kontraksi yang adekuat, maka segala tindakan kita sudah pada puncaknya kewenangan kita, maka kita harus melakukan rujukan. Dalam melakukan rujukan tidak mungkin tangan kita akan melakukan KBI ataupun KBE seterusnya, karena tangan kita juga tidak akan cukup kuat, sehingga ketika melakukan penekanan dikhawatirkan nanti tidak kuat atau melemah, sehingga nanti pendarahan tidak teratasi dengan baik. Sehingga cara yang paling efektif yaitu dengan memakai kondom kateter. Maka kita akan menyiapkan kondom kateter. Setelah menyiapkan kondom kateter dan tadi adalah surat rujukan sebagai antisipasi, maka sekarang kita lakukan pemasangan kondom kateter. Sudah disiapkan larutan cairan yang nanti digunakan untuk pemasangan kondom kateter adalah larutan NaCl. Kemudian kita lakukan pemasangan spekulum SIMS. Dari arah miring, buka lagi ya, masukkan. Bentar ya. Kemudian
atas juga lakukan dengan miring juga. Seperti ini. Kemudian cek serviks. Apabila serviks lurus, tidak perlu kita melakukan penjempitan dengan tampon tang. Kemudian kita lakukan pemasangan kondom kateter. Masukkan ke dalam kapung uteri sampai nanti di ujung serviks tali tidak sampai masuk ya. Sekarang coba kita supaya bisa lebih jelas, kita keluarkan terlebih dahulu ya, supaya lebih jelas nanti masuknya cairan. Setelah tadi dimasukkan sampai ke kapung uteri, kemudian kita alirkan cairan infus. Masuk seperti ini ya. Kapasitas daripada uterus adalah 250 sampai 500 cc, sehingga ketika batas sampai 500 cc itu, maka aliran cairan akan berhenti dengan sendirinya. Itu berarti sudah mencapai batas kapasitas. Kemudian setelah itu lakukan pelepasan pada spekulum dengan posisi miring. Kita lepas spekulum. Bagian bawah juga kita lakukan pelepasan dengan miring. Setelah dilepas, kita lakukan pemasangan tampon di bawahnya kateter ataupun di atasnya sampai vagina terasa penuh. Fungsi daripada tampon ini juga untuk mengecek apakah ada kebocoran atau tidak. Kalau misalkan ada kebocoran, kita lakukan deposisi. Kemudian kita lakukan fiksasi seperti ini dengan nafas. Kemudian kita lakukan rujukan. Kita lakukan rujukan. Kondom kateter ini bisa terpasang 1 kali 24 jam atau sampai 2 kali 24 jam, dengan harapan kita segera sampai di tempat rujukan supaya kita tidak perlu mengganti kondom kateter lagi. Di dalam perjalanan merujuk, kita harus mengecek apakah terjadi kebocoran atau tidak. Kalau terjadi kebocoran, maka kita lakukan reposisi ulang seperti itu. Kita bersihkan peralatan semuanya, kita dekontaminasi. Lakukan cuci tangan. Demikian penanganan atonia uteri, mulai dari melakukan KBI, juga melakukan KBE, dan juga melakukan kondom kateter. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.